Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya, Samira Sinta dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang, ingin mohon izin untuk menjelaskan, mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas termodinamika pertemuan ke-10, yaitu menjawab soal. Di sini pada soal pertama yang berbunyi, sebuah silinder berisi udara dari 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Udara ini ditekan secara isotermis sehingga volumenya menjadi 1/3 kali volume mula-mula. Kemudian dipanaskan secara isobaris sampai volume mula-mula tercapai lagi dan akhirnya didinginkan secara isokoris sampai tekanan permulaan tercapai lagi. Tentukan efisiensi proses keliling ideal tersebut. Ini saya akan membagi menjadi beberapa proses. Yang pertama, ketika udara ditekan secara isotermis sehingga volumenya menjadi 1/3 kali volume mula-mula. Dari soal kita mengetahui bahwa T1-nya itu kan 25 derajat Celcius. Lalu tekanannya P1 sama dengan 1 atm dan V1-nya V. Nah, dengan menggunakan rumus V2 sama dengan 1 per dengan V2 sama dengan 1, lalu kan V2 itu kan 1/3 V1 karena tadi menjadi 1/3 volume mula-mula. V2 sama dengan 1/3 V1, di mana V1-nya adalah V, sehingga V2 sama dengan 1/3 V. Dengan menggunakan rumus P1 V1 sama dengan P2 V2, datanya dimasukkan menjadi 1 dikali V sama dengan 2 sama dengan P2 dikali 1/3 V. Sehingga didapati P2 sama dengan 3 dikali 1, yaitu P2 sama dengan 3 atm. Selanjutnya, proses kedua itu dipanaskan secara isobaris sehingga volume awal yaitu V. Dari proses pertama tadi kan diketahui P2 sama dengan 3 atm, P2 sama dengan 25 derajat Celcius, dan V2 sama dengan 1/3 V. Lalu, dengan rumus V2 per T2 sama dengan V2 per T3, didapati, kita masukkan rumusnya ya, di mana V2 sama dengan 1/3 V per T2 itu 25 sama dengan V, V3 itu kan sama dengan V3 dianggap V per T3 itu T3 ditanyakan. Lalu didapati dikali silang sehingga T3 sama dengan 25 per 1/3, di mana sehingga T3 sama dengan 75 derajat Celcius. Lalu proses selanjutnya yaitu didinginkan secara isokoris sampai tekanan permulaan tercapai lagi. Dari proses sebelumnya kan diketahui P3-nya itu 3 atm, T3-nya 75 derajat, dan P3-nya V. Dimasukkan ke dalam rumus P3 per T3 sama dengan P4 per T4, lalu dimasukkan datanya P3 sama dengan 3, T3 sama dengan 75 derajat, dan P4-nya sama dengan 1, lalu didapatlah suhu keempat atau T4 sama dengan 75 dibagi 3. Lalu didapati T4 sama dengan 25 derajat Celcius. Nah, rangkumannya sebagai berikut. P1 tadi sama dengan 1 atm, P1 sama dengan 25 derajat Celcius, V1 sama dengan V, P2 sama dengan 3 atm, P2 sama dengan 25 derajat Celcius, P2 sama dengan 1/3 V, P3 sama dengan 3 atm, P3 sama dengan 75 derajat Celcius, P3 sama dengan V, dan yang terakhir P4 sama dengan 1 atm,
4 sama dengan 25 derajat Celcius dan V4 sama dengan V. Lalu untuk menjawab soal tadi, intinya kan untuk menjawab efisiensi proses keliling ideal. Nah, diketahui kan suhu rendahnya atau TL sama dengan 25 derajat Celcius. Jika diubah menjadi Kelvin, itu kan 298 Kelvin. Nah, suhu tingginya itu atau TH itu kan 75 derajat Celcius. Bila diubah menjadi Kelvin, menjadi 348 Kelvin. Lalu dimasukkan ke rumus E sama dengan 1 dikurangi TL per TH. Dimasukkan datanya, yaitu 1 dikurangi 298 Kelvin per 348 Kelvin. E didapati 0,14 Lalu E dikalikan 100% menjadi E sama dengan 14,3%. Yang kedua, soalnya berbunyi 5 kg udara dengan tekanan 3 kali 10 pangkat 5 PA dan temperatur 15 derajat Celcius dipanaskan dan mengembang secara isobaris sehingga temperaturnya naik menjadi 25 derajat Celcius. Bukanlah A kerja yang dilakukan, B perpindahan energi panas, C perubahan energi dalam, dan D perubahan entalpi. Nah, dari soal yang tahu tadi, kita bisa membedahnya menjadi M-nya kan sama dengan 5 kg. Jika diubah menjadi gram, kan menjadi 5.000 gram. Untuk mencari mol, kita bisa dengan rumus M per MR. Sama dengan 5.000 per 28,96. Dan didapati hasil 172,65 mol. Nah, P-nya kan sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 PA. Diubah menjadi ATM menjadi 2,96 ATM. R-nya sama dengan 0,082 L kali ATM per mol kali K. T1 sama dengan 15 derajat Celcius jika diubah menjadi Kelvin menjadi 288. T2-nya yaitu 25 derajat Celcius yang jika diubah menjadi Kelvin menjadi 298. P1 sama dengan P2 P1 sama dengan P2 di mana P1 itu rumusnya P kali V1 dan P2 sama dengan NR kali T1. P1-nya kan P1-nya 172,65 dikali 0,082 dikali 288 dibagi 2,96 sehingga didapati V1 sama dengan 1,1377,47 L. Sehingga jika dimasukkan ke rumus P1 per T1 sama dengan V2 per T2, mendapat dimasukkan datanya, sehingga didapati V2 sama dengan 1425,3 L. Nah, untuk menjawab, W sama dengan P dikali delta V. W sama dengan P dikali V1, V2 min V1. W sama dengan 2,96 dikali 1425,3 dikurangi 1377,47 didapati W sama dengan 141,58 Joule. G-nya sama dengan W plus delta U. Ini sama dengan 141,58 ditambah 3 per 2 N
R delta T didapati menjadi 141,58 ditambah 3/2 dikali 172,65 dikali 0,082 dikali 10. Ini sama dengan 141,58 ditambah 212,68 sehingga Q sama dengan 353,94 Joule. Ini sama dengan Q min W. E sama dengan 333,94 dikurangi 141,58 sehingga E sama dengan 212,36 dan yang terakhir H sama dengan E ditambah W di mana E-nya tadi 212,36 ditambah 141,58 didapati H sama dengan 353,4 Joule di mana H sama dengan Q. Yang ketiga, 400 gram udara dikompresikan secara adiabatik dari tekanan 1 atm dan temperatur 30 Celcius sehingga volumenya menjadi 1/15 kali volume mula-mula. Tentukan A. Tekanan akhir, B. Temperatur akhir, C. Kerja yang dilakukan. Dari soal yang diberikan, kita dapat membedanya untuk mencari informasi, yaitu M sama dengan 400 gram, di mana molnya sama dengan M kali massa relatif sama dengan 400 bagi 28,9647 sama dengan 13,81 mol. R-nya sama dengan 0,082 L atm per mol K. B-nya sama dengan 1 atm jika diubah menjadi 1,01325 kali 10 pangkat 5 PA. P-nya kan 30 derajat Celcius. Jika diubah menjadi Kelvin menjadi 303 Kelvin. V1 itu sama dengan V mula-mula. V2 sama dengan 1/5 V1. Nah, untuk menjawab A, berarti kita masukkan datanya tadi ke rumus ini. V1 dikali V1 sama dengan V2 dikali V2. Masukkan datanya yaitu 1,01325 dikali 10 pangkat 5 dikali V1 sama dengan V2 dikali 1/5 V1. V1-nya dicoret sehingga didapati V5 sama dengan 15,19875 PA. P2-nya. Lalu untuk mencari T2, T1 dikali V1 sama dengan T2 dikali V2. Dimasukkan ke data yaitu 30 dikali V1 sama dengan T2 dikali 1/15 V1. Satunya dicoret lagi sehingga didapati T2 sama dengan 30 dikali 15. T2 didapati 450 derajat Celcius bila dikonversikan menjadi Kelvin yaitu 723 Kelvin. Yang C usahanya delta T sama dengan delta T-nya kan 450 dikurangi 30 derajat yaitu 420 derajat Celcius. Jika diubah menjadi Kelvin menjadi 420 Kelvin. W sama dengan min delta U. Sehingga W sama dengan min 3/2 NR delta T. W sama dengan min 3/2 dikali 13,81 dikali 0,082 dikali 420 sama dengan min 713,4246 Joule. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.